Shalom Bapak Ibu. Wow. Hari ini kita punya tema judulnya adalah faithful atau setia. Dan tema dari bulan ini berbicara tentang kesetiaan. Waktu saya berdoa beberapa hari lalu, seminggu ini saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau perkatakan buat jemaat di tempat ini? Ada beberapa hal yang cukup saya menarik ya ketika saya mulai mengetik bahan khotbah dan yang lain. Saya pun merasa diberkati. Saya berdoa sungguh-sungguh apa yang disampaikan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita sama-sama buka di Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pastor Iman minggu lalu, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dia menunjukkan karakternya, menunjukkan pribadinya, bahwa dia adalah pribadi yang setia. Dan saya sempat tiba-tiba tergelitik suatu pertanyaan di hati dan di pikiran. Mungkin ini pertanyaan mungkin yang ada di pikiran begitu banyak orang. Bagaimana cara kita mengukur kesetiaan Tuhan? Apakah kesetiaan Tuhan itu terbukti ketika saat tidak ada masalah? Maka kita berkata, Tuhan itu setia. Saat usaha atau bisnis mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, profitnya meningkat, maka kita berkata, wow, Tuhan itu setia. Atau mungkin Anda yang bekerja, menerima promosi di pekerjaan Anda dan Anda berkata bahwa Tuhan itu setia loh, luar biasa Tuhan. Ya, seringkali kita mengukur kesetiaan Tuhan pada sesuatu yang kita bisa lihat dan kita bisa merasakan dan sepertinya itu enak dan nyaman. Atau mungkin kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat kita berkata, wah Tuhan itu setia. Apakah kesetiaan Tuhan itu hanya berada ketika kita berada di gunung atau di puncak? Atau dia juga Tuhan yang berada di lembah? Ya. Apakah kesetiaan Tuhan tidak terbukti pada saat kita bahkan berada di lembah air mata? Atau kita sebut atau lembah kekelaman? Apakah kesetiaan Tuhan tidak terbukti di sana? Saat usaha atau bisnis mengalami kemunduran, bahkan dinyatakan pailit, maka kita mengatakan bahwa Tuhan itu enggak setia. Saya kemarin beberapa waktu lalu, kami mungkin beberapa bulan yang cukup lama ya, kami beli voucher untuk menginap di suatu hotel. Kemudian saya dikabari cepat-cepat dari agen yang menawarkan itu, terus kabari bahwa ayo Pak, ini segera digunakan karena tanggal sekian ini akan pilot. Jadi kalau sudah pilot, ya otomatis nanti vouchernya jadi angus. Ya, karena mereka akan tutup secara operasional, benar-benar akan tutup. Apakah ketika usaha kita, bisnis kita sedang mengalami kemunduran, maka kita berkata bahwa Tuhan itu enggak setia dengan hidup saya? Terus mungkin ada pertanyaan lagi, saat mungkin ada beberapa, saya tahu persis ada teman-teman yang mengalami hilang pekerjaan. Dan kita berkata bahwa apakah Tuhan itu, kita meragu dengan kesetiaan Tuhan. Apakah Tuhan itu setia dengan saya? Atau mungkin kita sedang mengalami sakit. Dan kita berkata, di mana Tuhan? Katanya dia setia. Di mana dia? Tahukah Bapak Ibu Saudara semua tahukah bahwa di tempat dan kondisi yang paling sulit, di sanalah Tuhan akan berbicara lebih banyak dengan hidup kita. Justru di saat kondisi kita sulit, justru di saat waktu-waktu sulit kita mengalami lowest moment dalam hidup kita, sungguhnya Tuhan ingin berbicara lebih banyak. Seringkali ketika kita sedang happy, sedang banyak dapat berkat, kita kesulitan untuk mendengar suaranya. Karena apa? Karena seringkali kita lupa dengan dia. Ketika kita senang, kita happy, kita lupa dengan dia.
Waktu susah, mengalami pergumulan, masalah, kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kita begitu setianya menggedor-gedor terus mengetuk pintu surga terus dengan kita berdoa. Tuhan tolong saya, diketok terus. Ketika Tuhan jawab, sudah gak diketok lagi pintunya. Dan selesai. Seringkali kita begitu. Padahal Tuhan tidak pernah dia tidak setia. Bayangkan Bapak Ibu, bagi kita yang sudah menikah, ingat gak waktu kita mengucapkan janji pernikahan dengan suami istri, dengan suami atau istri kita berjanji bahwa kita akan mengasihi dalam kondisi yang sehat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun susah kita mengasihi, betul? Kita berkata seperti itu bukan? Bayangkan kalau kasih setianya manusia aja bisa seperti itu. Apalagi kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia bukan sekedar Allah yang ada di gunung, tapi dia adalah Tuhan yang ada di lembah. Bahkan di lembah air mata pun dia ada di sana. Amin. Ketika saya menjumpai di firman Tuhan ada satu hal yang menarik lagi. Mazmur 23. Saya percaya Bapak Ibu pasti hafal dengan baik firman Tuhan yang satu ini. Tapi ketika saya pelajari lebih detail lagi, ada hal yang menarik di sini. Mazmur 23, kita membandingkan ya, 1-3, kemudian 4-6. Apa yang terjadi? Seringkali kita luput. Saya pun membaca ini udah berkali-kali. Tapi ketika saya baca kemarin, ini kok rasanya ada yang aneh ya. Ini kok rasanya ada yang menarik ya. Ketika saya pelajari, iya benar ada yang menarik. Apa itu? Mazmur 231. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat 4-6 ada sesuatu yang berubah. Nanti Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak. Yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ada bedanya? Ada bedanya? Mungkin sepertinya sama. Tapi ternyata kalau saya pelajari lebih lanjut kata demi katanya, itu menunjukkan dua hal yang berbeda dan jauh. Ada kata iya dan ada kata engkau. Kata engkau dipakai setelah Daud berkata bahwa sekalipun aku melewati lembah kekelaman atau lembah air mata. Kata iya itu berubah menjadi engkau. Kata iya adalah kata ganti untuk orang ketiga jamak. Ini umum, ini luas, jamak. Tapi kata engkau, saya pakai menurut KBBI. Karena kita tinggal di Indonesia, saya pakai kamus besar bahasa Indonesia. Kata engkau berarti yang diajak bicara. Wow, ini sudah mulai intimacy. Ini sudah mulai ada kedekatan, ini bicara soal keintiman. Yang disapa, ya kan. Digunakan juga untuk berdoa kepada Tuhan. Dan bukan kata ganti orang ketiga, ini kata ganti orang kedua. Perbedaannya di mana sih? Waktu mengalami yang enak dia berkata iya, ya kan. Menuntun aku, menyegarkan jiwaku. Tapi begitu dia melewati lembah kekelaman, kata engkau itu ditulis. Engkau, engkau dan engkau. Luar biasa. Menarik sekali di sini. Tahukah bahwa waktu hidup kita seakan-akan berada di padang gurun. Mungkin Anda sekarang berada di padang gurun. Dalam kondisi yang kering. Padang gurun itu kan sifatnya kering ya. Kering. Ya, gak ada apa-apa. Kosong. Justru di sanalah Tuhan akan banyak berbicara. Dan melakukan banyak mujizat dalam kehidupan kita. Seringkali waktu kita mengalami lowest moment. Mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang tidak mudah. Justru di sanalah kita kenal Tuhan. Secara pribadi, kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita makin mengenalnya. Saya mengalami Tuhan sebagai Jehovah Rafa. Ketika saya ini pernah didiagnosis dokter sakit kelenjar getah bening di leher saya. Dan itu cukup besar sekali, mungkin besar sekali. Pokoknya ini kelihatan banget ya. Jadi kalau Anda mungkin Bapak Ibu Saudara lihat saya, waktu itu ini besar sekali.
dan mau nggak mau harus dioperasi. Nggak bisa minum obat, nggak bisa. Tapi waktu itu saya berkata bahwa kalau yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, itu saksinya orang rumah. Saya ngomong dengan papa saya waktu itu. Lagi nonton TV kita ngobrol. Papa saya ngomong, "Dek, yuk dibawa dokter yuk, operasi aja yuk." Saya ngomong, "Enggak, Pak. Kalau yang buta melihat, dengan mata kepalaku sendiri aku melihat yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, maka saya juga akan sembuh." Dan betul, selisih mungkin sekitar 2-3 minggu lah setelah itu. Yang terjadi ketika saya mandi, saya pegang bagian leher saya, tiba-tiba itu hilang. Itu lenyap, entah kemana. Yang tadinya katanya harus operasi, tiba-tiba sembuh. Dan saya mengenal dia, Jehovah Rafa. Dia Allah yang memulihkan. Dia Tuhan yang memberikan kesembuhan. Orang mungkin berkata, "Saya sedang sulit." Percaya enggak? Justru di masa yang sulit, keuangan lagi susah, Anda bisa mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Dia Allah yang berkati Anda berlimpah-limpah. Bahkan yang tidak terduga pun dia sanggup memberkati Anda. Amin. Justru di masa-masa itu kita punya kesempatan untuk mengenal dia. Dan tahukah bahwa semakin besar pergumulan hidup kita, semakin besar pula kebesaran Tuhan yang akan ditunjukkan. Kalau kita belajar tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berkali-kali firman Tuhan katakan, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi yang terjadi apa, Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel semakin ditekan, ditekan, dan ditekan. Ditekan rasanya enak? Oh enggak enak. Tertekan itu enggak enak. Itu menyesakkan. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan tangannya yang kuat. Dia tunjukkan kebesarannya. Dia tunjukkan 10 tulah. Dewa-dewa yang disembah orang Mesir. Seperti Tuhan katakan bahwa dewamu itu enggak ada apa-apanya. Yang kamu sembah, dewa-dewa yang kamu sembah itu enggak ada apa-apanya. Dewa Ra, matahari yang paling tinggi pun Tuhan buat gelap selama 3 hari di Mesir. Mereka enggak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma diam di tempat tidur mereka tidak berani bergerak. Dengan tangannya yang kuat, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia sanggup menolong kita. Dalam masa-masa sulit, saya percaya sekali akan membuat seseorang yang pertama, mengerti panggilan dan tujuan Tuhan. Anda ingat Musa? Musa itu setelah membunuh tentara Mesir, lalu dia jadi pelarian. Ya, jadi mengembala. Kalau dia tidak melarikan diri di tempat pengasingan, dia mungkin tidak akan pernah menemukan dan mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya seperti apa. Kalau Abraham tidak berani keluar di rumah bapaknya, Nahor, mungkin Abraham tidak jadi bapak orang beriman. Abraham itu menurut saya luar biasa sekali imannya. Tuhan cuma berkata, Abraham keluar. Terus Abraham gak nanya, keluar kemana Tuhan? Enggak, ya keluar aja. Keluar dari rumah. Ini orang percaya sekali dengan Tuhan, bahwa Tuhannya setia. Bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Bahwa Tuhan akan menolong hidupnya, Tuhan akan menuntun hidupnya. Sehingga dia pada akhirnya mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya apa. Tujuan Tuhan dalam hidupnya apa. Sama juga dengan Yusuf, hidupnya juga tidak mudah. Tapi pada akhirnya walaupun dia harus mengalami begitu banyak ujian dalam kehidupannya. Mengalami masa-masa sulit dan tidak mudah. Seorang Yusuf juga mengerti panggilan dan tujuan Tuhan. Kenapa dia harus dibuang ke Mesir? Kenapa dia harus dibudak? Kenapa harus masuk penjara? Pada akhirnya dia mengerti. Supaya menyelamatkan suatu bangsa gak mati kelaparan. Dia ngerti tujuan Tuhan. Dia ngerti rencana Tuhan. Walaupun melewati masa-masa yang sulit. Kemudian juga akan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya
Semakin kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda akan punya pondasi yang kuat, pondasi iman yang kuat. Orang yang gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan cenderung akan mudah untuk goyang. Ketika ada sesuatu yang, ini mah gak benar, terus Anda mulai goyang. Tapi kalau Anda cukup punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dan itu dalam sekali. Menaruh sesuatu yang dalam, menaruh sesuatu yang ada stigma, ada tanda dalam hidup Anda akan tahu, enggak. Apapun yang terjadi, Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Dia akan tolong saya. Walaupun apapun yang terjadi di luar, Tuhan akan tolong saya. Masalahnya adalah, apakah kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan atau tidak? Masa-masa sulit, kita akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kemudian apa? Semakin didewasakan dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam masa-masa sulit kita akan semakin didewasakan. Akan semakin serupa dengan Kristus. Kalau Tuhan adalah setia, tentunya dia juga ingin kita juga setia. Dan saya kemarin membaca satu buku menarik sekali walaupun belum selesai. Judulnya adalah Remuknya Insan, Keluarnya Roh dari Watchmeni. Dia berkata bagus sekali, roh yang dalam kita ini adalah roh yang ngerti. Dalam kita ini ngerti persis kehendak Tuhan apa, keinginan Tuhan apa, kemauan Tuhan apa. Ini tahu yang dalam ini. Tapi seringkali yang menghalangi untuk yang manusia roh kita keluar dan bermanifestasi dengan bebas adalah jiwa kita, pikiran kita, keinginan kita, kehendak bebas kita. Itu yang menghambat kita semua. Sehingga apa, mau gak mau kita mengalami yang namanya peremukan, mengalami masalah. Ketika kita diremukan tidak selalu karena kita berbuat dosa. Seringkali kita berpikir bahwa saya harus berbuat dosa dulu supaya saya mengalami masalah. Enggak juga. Tuhan izinkan walaupun kita tidak berbuat dosa, kita akan mengalami masa namanya dark night atau malam yang gelap. Bukan karena Anda berbuat dosa dan kesalahan, tapi Tuhan izinkan untuk semakin kita itu dimurnikan, untuk semakin kita didewasakan, untuk semakin kita serupa dengan Kristus. Tuhan izinkan itu semua. Kemudian nih, mengeluarkan talenta atau bakat atau potensi yang selama ini tersembunyi. Ini seringkali. Anda pernah mendengar tentang the power of kepepet? Pernah dengar the power of kepepet? Nah, yang namanya the power of kepepet itu membuat orang yang tadinya tidak bisa melakukan, dia sedang tersudut, nggak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba the power-nya, kekuatannya muncul di situ. Talentanya muncul, bakatnya muncul, potensinya muncul. Kapan itu? Ketika tersudut, ketika nggak bisa apa-apa, tiba-tiba muncul ide-ide kreatif. Mungkin sama nih, usaha kita lagi kena, pekerjaan lagi kena. Siapa tahu dalam kondisi-kondisi seperti itu, justru Tuhan memberikan ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif. Talenta Anda yang tersembunyi keluar semua. Oh iya, ternyata saya bisa ini ya. Oh ternyata saya bisa itu ya. Coba saya kerjakan. Dan ternyata justru yang buat Anda maju dan berhasil. Amin. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Terjemahan baru katakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita punya hubungan yang pribadi dengan Dia. Tuhan ingin kita punya semakin intim, semakin dekat dengan Dia. Seringkali kita meragukan dan menilai kesetiaan Tuhan. Seringkali. Tapi pernahkah kita menilai hidup kita sendiri? Apakah hidup kita sudah setia atau tidak? Kita nuntut Tuhan untuk setia. Tapi masalahnya kita setia enggak sama Tuhan? Contoh, ketika Anda tidak baca firman sehari aja, di hati bagaimana? Apakah Anda merasakan, kayaknya saya baca firman itu biasa-biasa aja Pak. Udah enggak ngerasain apa-apa ya. Atau mungkin Anda enggak berdoa. Bagaimana saya tadi enggak berdoa? Ya biasa-biasa aja. Atau Anda merasakan kok kayak ada yang kurang ya. Gak baca firman sehari, kok kayaknya ada yang kurang nih. Kayak ada yang kurang di dalam. Ya, dari yang kecil aja. Gak usah ngomong yang besar-besar dulu lah. Yang rutin, yang kecil. Kita bisa setia gak? Tapi seringkali kita nuntut Tuhan.
untuk setia sama kita. Sedangkan kita tidak melakukan apa yang jadi bagian kita. Matius pasal 28 ayat 20b. Versi MLT. Bagus sekali dikatakan. Ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Bayangin. Ini sempat-sempatnya ketika Tuhan naik ke surga. Dia kasih pesan yang terakhir. Apa itu dia bilang? Dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa. Sampai kesudahan zaman. Amin. Itu bicara soal apa? Betapa dia setia. Dari dulu, hari ini, besok, dan tahun-tahun berikutnya. Sampai kesudahan zaman. Dia berkata, aku Allah yang setia. Aku Tuhan yang menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Tapi seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang menjauhi Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang setia. Amsal pasal 20 ayat 6. Terjemah baru kata begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Ya, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Wow, ini dalam. Yang nyebut dirinya baik itu banyak. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, yang setia siapa yang menemukannya? Dan tahukah bahwa kalau mau hidup susah itu mudah sekali. Ya, pengen mau hidup susah, pengen hidup kita sulit, mudah. Caranya bagaimana? Gampang. Hiduplah dengan tidak setia. Contoh. Tidak setia dengan perjanjian pernikahan, alias kita punya affair, kita punya will, kita punya pill, pria idaman lain, wanita idaman lain. Coba kita berlaku tidak setia dengan pernikahan kita. Apa yang terjadi? Kehidupan pernikahan kita kacau balau. Pernikahan yang kita bangun akan sulit dan hancur berantakan. Karena tidak setia. Coba Anda tidak setia dengan pekerjaan Anda. Apa yang terjadi? Apakah pimpinan Anda akan mempercayakan hal-hal yang besar begitu Anda? Oh tentu tidak, ya kan. Kemudian apa lagi? Lakukan aja sesuatu yang tidak setia, maka hidup Anda akan sulit. Kenapa? Siapa yang mau percaya dengan Anda? Ya kan, Anda akan kehilangan kepercayaan, itu yang paling penting. Ulangan 32 ayat 20. Bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang mereka yang orang-orang yang tidak setia. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Anda bisa bayangkan kalau sampai Tuhan, bahasa Jawa itu paling enak, melengos. Ayo, ya kan? Anda bisa bayangkan itu, melengos saja, udah dia melengos saja. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Saya nggak bisa membayangkan itu. Ya. The problem is not with the faith, but with the faithful. Ya. Ternyata problem utama kita tuh bukan ketika sekedar kita waktu punya iman atau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi masalah apakah kita didapati menjadi orang setia atau tidak. Setia dengan Tuhan, setia dengan yang kita percayai, setia dengan yang kita yakini. Kita setia enggak dengan itu? Setia enggak dengan janji Tuhan? Kita pegang dengan janji Tuhan. Banyak orang punya lahir baru, semangat, berkobar-kobar apinya. Saya senang melihat orang-orang seperti itu. Tapi the problem is, masalah utamanya adalah bagaimana dia setia menjaga apinya, menjaga cintanya. Seperti itu terus sampai pada kesudahannya. Itu yang luar biasa. Bukan di awalnya. Tapi bagaimana dia menjaga tetap stabil. Kemarin Pastor Iman berkata bahwa kata setia itu kokoh, stabil. Bisa gak kita jaga? Contohnya, masih ada waktu 7 menit. Saya ingin menceritakan hidup saya sendirilah. Saya kemarin pengakuan dosa dengan dokter yang saya jadikan sebagai konsultan. Ya. By the way, ini saya sudah mencapai berat badan waktu saya menikah 69 kilo sekarang. Mantap. Jadi kalau Anda pengen melihat bagaimana saya dulu, saya barusan merasakan anniversary 9 tahun. Dan waktu menikah berat badan 69. Dan sekarang juga 69, sudah pulih kembali. Saya kemarin sempat cheating. Cheatingnya apa? Cheating makan bakso. Nah, enak kan? Ada yang gak suka bakso? Saya suka sekali. Apalagi bakmi? Tambah-tambah. Saya suka. Ya. Saya ngomong dengan beliau.
I'm so sorry, saya kepingin banget, jadi saya makan pakai bihun, pakai bakso, tapi saya nggak no rice, nggak pakai nasi. Ya, by the way makannya baksonya berapa banyak? Maksimal 2 pieces. Oh saya makan 4. Saya cheating. Saya mungkin melakukan kesalahan, saya mungkin melakukan keliruan. Tapi masalahnya adalah, saya kembali setia nggak dengan pola hidup yang saya sudah tekuni sekarang? Kembali ke pola hidup sehat. Sama kan dengan hidup kita, seringkali kita jatuh. Ya kan? Kita manusia, kita masih manusia daging, kita bisa jatuh. Masalahnya kita bisa setia nggak? Walaupun jatuh, kita mau bangun lagi. Kita mau jalan lagi sama Tuhan. Atau Anda sudah jatuh, ya sudahlah karena saya sudah cheating sekali, ya udah hari ini saya akan pesan bakmi, habis saya makan nasi tim, ya kan? Hari ini saya jor semua habis-habisan. Apakah saya mau begitu? Atau saya pilih, enggak, saya cukup melakukan kesalahan kemarin, saya enggak ngulangi kesalahan lagi, saya kembali ke pola hidup yang benar itu bagaimana? Pola hidup sehat yang benar itu seperti apa? Choice, itu pilihan, itu keputusan. Sama juga dengan hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Anda jatuh, Anda mungkin Anda merasa bahwa saya ini enggak setia. Oke, Anda mungkin merasa diri Anda enggak setia, tapi apakah Anda mau seperti itu terus? Atau Anda berkata bahwa cukup, saya merasa saya salah, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, dan sekarang saya belajar untuk setia sama Tuhan. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Saya mencoba timbangan saya 69, cuma naik 2 on misalnya. Bisa aja kan saya ngomong, wah saya terusin aja hari ini. Ya, tapi saya nggak pilih itu. Saya pilih lagi kembali ke hidup yang sehat itu gimana sih? Saya nggak milih untuk kembali ke pola hidup yang lama. Sama juga dengan hidup, bukankah semua kita sudah diselamatkan? Apakah kita mau kembali lagi dengan pola hidup kita yang lama? Sedangkan Tuhan begitu setia dengan kita. Matius 25, 14-30. Ini bacaan buat Alkitab mungkin di rumah aja. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga ngerti. Ya, perumpamaan tentang talenta. Kalau kita lihat perumpamaan talenta ini, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang kasih 5. Dan perhatikan baik-baik, akhirnya bagaimana sih? Kesimpulannya itu apa sih? Kalau saya mencoba menyimpulkan, ini yang saya tahu. Bahwa Tuhan tidak sekedar melihat hasil, tetapi terlebih melihat seberapa kita dapat mengerjakan dengan setia dari apa yang dipercayakan. Tuhan emangnya dengan yang 2 sama 5 Tuhan kasih upah yang berbeda? Enggak. Coba Anda baca nanti di rumah. Yang 2 sama yang 5 hasilnya sama kok, upahnya sama. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ya, sabarnya Anda dengan sabarnya saya itu pasti berbeda. Ya kan? Setianya Anda dengan setia saya, itu juga berbeda ukurannya. Tuhan tidak menghakimi itu, di bagian ukuran dia nggak menghakimi itu. Semua kita punya takaran masing-masing, itulah kenapa kita nggak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Kamu harusnya kayak gini, enggak. Semua ada ukurannya masing-masing, Tuhan menetapkan ukuran. Bagian kita apa sih? Setia aja. Setia dengan apa yang dipercayakan, apa yang tangan kita sekarang dipercayakan, dikerjakan dengan baik. Tuhan ingin lihat setia aja kok. Walaupun kita dipercaya cuma kecil. Pelayanan yang kalau Anda bisa melayani jadi usher, Anda kerjakan dengan baik, jadi usher yang terbaik bagaimana. Kalau Anda diberikan anugerah Tuhan, diberikan talenta untuk memimpin, kenapa Anda tidak untuk coba memimpin Komsel, memimpin sisi. Belajar untuk itu. Ambil bagian, belajarlah setia dengan apa yang dipercayakan. Ada satu quote menarik dari Mother Teresa. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Setialah dalam hal-hal kecil karena di dalamnya terletak kekuatanmu. Jadi kalau Anda pengen ngerti kekuatan Anda di mana? Sebetulnya kalau Anda mengerjakan dengan baik, dengan setia, dengan konsisten, maka saya percaya semua hal yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dikerjakan dengan setia. Apapun bentuknya itu. Apapun bentuknya. Pemain musik bisa maju ke depan karena kita akan segera selesai. Jadi kalau Anda punya mimpi yang besar, visi yang besar, Anda mungkin punya wacana. Jangan kayak saya dulu lah,
punya wacana tinggi-tinggi gitu ya. Wacana apa? Resolusi tahun baru apa? Menurunkan berat badan. Yang terjadi bukan menurunkan tapi menaikkan berat badan. Wadaw, malah menaikkan berat badan tuh gimana coba? Apa visinya apa? Tujuannya karena tidak dikerjakan dengan langkah-langkahnya, tidak dikerjakan dengan setia. Tapi ternyata apa yang saya pikir bertahun-tahun lamanya tidak bisa, ternyata bisa loh. Ternyata bisa. Apa yang tadi pikir saya nggak bisa, ternyata bisa. Asal dikerjakan dengan setia. Dan saya closing dengan quote ini. Saya kemarin dapat ini Bapak Ibu Saudara, karena kemarin terinspirasi salah satu teman cerita di story-nya. Orang yang tidak berkompeten sekalipun apabila melakukan pekerjaan atau pelayanan dengan setia akan menjadikannya orang yang berkompeten. Jadi ada teman kemarin cerita di story-nya di medsosnya. Dia punya calon pegawai satu. Jadi untuk masuk ke perusahaan dia harus dites IQ. Dan calon pegawai ini adalah waktu dites IQ-nya itu paling rendah Bapak Ibu. Paling rendah dibanding yang lain, ini paling rendah. Bosnya berkata bahwa enggak, ini jangan. Tapi entah kenapa teman ini berkata, enggak, kok aku punya feeling ini orang bisa. Dia perjuangkan dan dia berkata, beri dia kesempatan. Saya yang tanggung jawab. Wow. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, orang ini memang ininya kurang, tapi dia setia. Dia mau belajar, dia mengerjakan dengan baik, dia berusaha memberikan terbaik. Dan hari-hari ini dia selalu achieve. Dikasih target selalu tembus. Yang katanya ini orang gak berkompeten. Tapi ternyata ketika dia setia, dia bisa mengerjakannya. Dan sekarang dia jadi orang yang berkompeten. Terus bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita berkata bahwa, apakah saya bisa ya? Tahukah bahwa ada Tuhan yang begitu setia? Dan dia Tuhan yang begitu antusias dan optimis dengan hidup kita semua. Saya percaya di surga sana Tuhan akan berkata, you can do it. Kau bisa. Kau bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Kau bisa melewati masa-masa dengan kemenangan. Kau pasti bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, pesan ini bisa menolong Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan Tuhan, mengubah sudut pandang mereka. Bahwa kesetiaan Tuhan tidak bisa diukur hanya ketika kami mendapatkan materi, mendapatkan sesuatu yang enak, membuat kami nyaman. Tapi justru Tuhan juga setia. Bahkan ketika kami berada di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau ada di sana. Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu setia dengan kami. Dan Engkau tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, selamanya setiamu tidak berubah. Terima kasih Tuhan.